Laptop gaming budget paling worth it, salah satunya yang ini. Nggak percaya? Mari kita review. Kali ini kita mau review salah satu laptop terbaru dari Acer, yaitu adalah Nitro V15. Ini tuh laptop yang kalau nggak salah baru rilis di awal tahun atau akhir tahun lalu kalau nggak salah. Intinya salah satu yang terbaru lah. Dan ini itu, kalau kalian tahu sejarahnya Nitro, ini tuh merupakan lini laptop gaming yang di kelas budget. Tapi menariknya dari laptop Nitro itu adalah dia berani pasang harga yang murah, tapi dengan performa yang speknya itu yang cukup menarik. Dan mungkin salah satu yang paling menarik dari kompetitor lainnya, dan apakah hal yang sama juga terjadi di Nitro V15 terbaru ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kita juga udah pernah bahas review laptop Acer lainnya, yaitu adalah Predator Helios Neo 16 yang videonya bisa kalian cek di video yang di atas nih, sini deh, di sini. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Upstation Media di bawah ini. Kalau sudah, mari kita masuk ke bagian review ya. Sekarang kita ngomongin soal desainnya dulu. Overall, gue suka dengan looks dari Acer Nitro V15. Pertama, karena memang dia terlihat simple. Kalau misalnya kita bandingin dengan desain dari laptop Nitro yang sebelum-sebelumnya, yang beberapa generasi sebelumnya lah, itu agak sedikit bulky dan kotak, dan menurut gue kaku. Kelihatannya gaming banget tapi agak norak. Tapi yang ini, Acer udah pinter nih ngedesainnya. Lebih kelihatan modern, kelihatan sleek. Memang nggak polos-polos amat ya, dia ada kayak garis-garis gitu, tapi bikin ini kelihatan memang masih kelihatan kayak gaming banget, tapi nggak norak. Kelihatannya simple. Dan gue suka dengan logo barunya Nitro yang cuman N doang. Jadi kayak kalau kalian perhatiin tuh dia ngambil dari separuh logo Predator, dan itu tuh pinter banget dan gue suka. Intinya sih lebih estetik lah ya. Cuman emang dari segi logonya itu tuh dia cuman masang emblem biasa aja, bukan yang mahal kayak yang bisa nyala-nyala. Tapi itu wajar karena ini adalah laptop kelas budget. Sasis dan bodinya emang dia terbuat dari plastik yang memang kalau misalnya kita tekan tuh nggak terlalu kokoh, tapi at least cukup lah untuk bertahan selama beberapa tahun. Asal makanya jangan lihat terlalu kasar-kasar aja. Cuman ini termasuk yang wajar lah ya untuk kelas laptop budget. Angle-nya emang kaku dan nggak mudah digoyang, tapi dia bisa dibuka sampai 140 derajat. Dan dia itu bisa dibuka dengan satu tangan aja. Jadi emang kelihatan laptop mahal biasanya kan gitu tuh. Dia cuma bisa dibuka pakai satu tangan aja, dan itu udah bagus banget. Kemudian untuk soal bobot, ini tuh termasuk laptop yang sedikit bongsor. Meskipun kalau dibandingin dengan kompetitornya, ya ini agak sedikit tipis ya. Cuman termasuk ya laptop gaming wajar sih ya, dia bentuknya agak sedikit bongsor. Nah soal bobot, dia ini termasuk laptop gaming yang sedikit bongsor. Cuman emang kalau dibandingin dengan laptop gaming lainnya, ini agak sedikit masih lebih tipis lah ya. Dia punya bobot 2,1 kilo. Dan itu belum termasuk charger brick-nya yang punya kecepatan 135 watt. Dan kalau misalnya kita lihat charger brick-nya ini masih termasuk yang make sense ya. Masih termasuk yang kecil, nggak gede-gede banget. Kalau misalnya kalian nonton Predator Helios Neo 16, itu tuh chargernya bener-bener 2 kalinya ini, jadi gede banget. Jadi kalau untuk ukuran laptop gaming, menurut gue ini termasuk yang compact lah ya. Dan gue suka, enak dibawa kemana-mana. Dan 2,1 kilo dengan charger yang segitu, kalau menurut gue ini masih termasuk yang enak untuk dibawa kemana-mana. Jadi cocok buat kalian yang punya mobilitas tinggi kalau menurut gue. Untuk soal port, dia termasuk yang cukup lengkap. Di sebelah kanan dia ada satu buah port USB Type A 3.0 dan juga audio jack. Dan di sebelah kiri dia ada 2 buah lubang USB A lagi, dan juga ada 1 lubang Ethernet, dan juga ada HDMI, kemudian ada USB Type C, dan juga untuk lubang charger. Cuman sayangnya minusnya itu adalah di SD card-nya yang absen. Padahal kan ini laptop yang segmennya itu content creator banget ya. Cuman dia nggak ada slot SD card. Jadi kayaknya sayang banget sih, itu kayak harusnya ditambahin sih biar lebih compact. Cuman ya udahlah ya. Kemudian dia pakai keyboard full dengan ada tombol numeric yang wajar banget ada di laptop ukuran 15 inci kayak gini. Mousepadnya juga berada di tengah yang feel-nya itu enak banget, jadi pas buat ngetik, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri. Kemudian kita masuk ke bagian layar, dia pakai layar 15,6 inci FHD IPS dengan refresh rate up to 144 Hz. Jadi kalau misalnya kalian buat yang suka main game FPS, ini udah sangat enak banget. Untuk prosesornya, untuk yang varian ini dia pakai Core i5 13420H Raptor Lake. Kemudian untuk VGA-nya dia pakai RTX 4050 dengan VRAM 6GB yang termasuk VGA budget terbaru saat ini, tapi udah powerful banget. Apalagi kalau kita bandingin dengan 3050, yaitu generasi sebelumnya.
Jadi udah sangat oke banget. Untuk kapasitas RAM-nya dia 8 GB dan juga ROM-nya itu 512 GB dan itu udah SSD. Dan ada satu slot M2 yang bisa kalian pasang dan juga ada slot RAM yang bisa kalian pasang juga. Jadi untuk bisa kalian upgrade lagi lah kalau misalnya itu kurang. Untuk storage-nya sih menurut gue ya kurang banget ya karena cuma 500 GB. Better sih di expand lagi ketika kalian beli laptop ini. Nah, seperti biasa gue akan ngetes laptop ini dari 2 skenario, yaitu untuk kerja dan juga untuk gaming. Pertama untuk kerja gimana? Nah, untuk bahas soal kerjaan nih, kita bahas dulu dari segi keyboardnya. Keyboardnya sebenarnya cukup enak. Meskipun agak keras menurut gue untuk sebuah laptop ini agak keras. Untuk beberapa menit, beberapa jam pertama tuh enak. Tapi untuk dalam jangka waktu panjang, ini tuh kurang begitu sip kayaknya ya. Apalagi untuk kalian yang suka ngetik. Karena bakal bikin jari kalian tuh bakal berasa cepat pegel. Jadi kalau misalnya buat kalian yang suka ngetik kerjaannya untuk dalam jangka waktu lama, mungkin better pakai keyboard tambahan, keyboard eksternal. Tapi kalau misalnya kalian mau tetap pakai keyboard ini ya nggak masalah, cuman ya agak gampang pegel aja. Terus masih soal keyboard nih, ini tuh kalau misalnya kita perhatiin layoutnya tuh dia agak sedikit sempit, terutama jarak. Kalau misalnya kalian perhatiin tuh jarak itu terlalu dempetan dan apalagi untuk ukuran numpadnya itu kecil banget. Nah, buat kalian gamer atau user yang punya jari agak jumbo, ini tuh kurang begitu ramah karena bikin pegel pertama dan juga sering bikin salah pencet. Buat main game aja itu kurang begitu nyaman kalau buat jangka waktu lama. Mungkin butuh penyesuaian sih awal-awal emang, cuman tetap aja ini kurang begitu ramah untuk jempolnya yang gede dan buat ngetik dalam waktu lama tuh nggak begitu enak. Memang plus minus lah ya untuk keyboardnya. Kemudian untuk touchpadnya emang dia besar dan presisi, cuman nggak tahu kenapa ukurannya itu posisinya tuh agak condong ke kanan. Jadi kalau misalnya kalian ngetik mungkin agak sedikit nempel-nempel sama pergelangan tangan ya, palm rest, palm itulah bentuk sama tangan tuh dia agak sedikit nempel. Nggak tahu kenapa. Jadi mungkin harusnya sih agak sedikit ke kiri sedikit ukuran touchpadnya. Cuman it's okay lah. Nah, cuman masalahnya lagi untuk touchpadnya, dia ini emang oke dan dia udah fitur untuk udah dukung multi touch. Cuman emang terkesan agak sedikit murah. Kalau kalian ngeklik tuh bakal terasa ini touchpad yang bukan touchpad laptop mahal. Cuman ya balik lagi ini laptop budget, jadi ya nggak apa-apa lah ya. It's okay. Kemudian untuk webcamnya dia termasuk yang cukup standar ya. Untuk dipakai buat misalnya buat call, buat conference call itu masih oke banget untuk Skype. Tapi kalau misalnya untuk content creation ini masih kurang banget sih, masih kurang layak karena dia masih blurry dan masih kurang begitu tajam. Ya, jadi dia disesuaikan lagi dia dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian mau bikin live stream pakai laptop ini, pakai webcamnya itu jelas nggak bisa. Gue sarankan banget pakai webcam eksternal. Oke, kali ini kita mencoba kamera Nitro V15 seperti ini. Gimana menurut kalian? Kemudian untuk transfer data, untungnya dia ada Thunderbolt, jadi kenceng banget untuk transfer data. Dia bisa pakai USB Type-C-nya. Kemudian untuk baterainya, untuk selama penggunaan kerjaan itu cukup awet. Itu di 9-10 jam kalau dari pengalaman kita. Dan ini oke banget lah ya untuk laptop zaman sekarang, nggak boros. Apalagi ini segmennya laptop gaming ya, jadi gue suka banget dengan keawetan baterainya. Sekarang kita masuk ke bagian gaming ya. Dia ini udah pakai prosesor Core i5 dengan chipset Raptor Lake dan juga kombinasi VGA RTX 4050. Dan untuk digunakan untuk main game AAA ini udah sangat mumpuni. Cukup lah at least dengan game-game zaman sekarang. Dan kita udah coba juga beberapa jenis game AAA yang masih oke lah ya untuk zaman sekarang, kayak misalnya Sekiro, Cyberpunk, dan beberapa lainnya. Dan untuk lengkapnya bisa kalian simak di tes gaming berikut ini. Oke, kita ada coba main game online yaitu Sea of Thieves, yang ternyata ini game ringan banget ya dan jalan sangat lancar di sini. Selama kita main, kita pakai setting recommended dan dia bisa berjalan di kisaran 90 hingga 130-an FPS. Jadi bener-bener enak banget. Kita juga ada nyoba game Cyberpunk 2077 dan kita pakai setting recommended. Dan kita bisa dapat texture quality di high dan sisanya ada beberapa yang low juga sih. Dan hasilnya kita bisa dapat rata-rata di FPS 63. Dengan minimal kurang lebih sekitar 51 FPS dan juga maksimalnya di 81 FPS. Overall main game Cyberpunk di laptop ini pengalamannya enak dan sama sekali nggak bermasalah kok. Kemudian kita juga main game kompetitif Valorant yang lagi happening banget. Dan ini bener-bener yang paling lancar mungkin ya. Karena kita bisa dapat di 230-an FPS.
Jadi smooth banget dan ini sangat proper banget buat dipakai main Valorant. Apalagi kalau misalnya kalian yang ikut turnamen, ini sangat oke banget laptopnya dipakai. Oke, jadi overall dari kita nyoba main game, sebenarnya jarang ada terjadi turun frame rate secara terus-menerus. Dan kalau misalnya kalian lagi main game action yang penuh ledakan dan butuh performa yang tinggi, ini tuh harusnya bisa libas itu dengan tanpa masalah. Mungkin ada beberapa kali frame rate drop, tapi itu masih make sense banget, masih oke lah, masih acceptable menurut gue. Dan juga dari soal suhu, dia termasuk yang nggak terlalu panas karena memang fan-nya termasuk yang bagus ya. Dan itu juga berkat dari fitur kipas ganda yang ada di laptop ini dan bisa kalian atur speednya sendiri di NitroSense. Itu tuh NitroSense tuh apps bawaan kayak Predator Sense yang ada di laptop Predator. Dan itu bisa kalian lakuin segala konfigurasi yang ada di laptop ini bisa kalian atur di situ. Cuman emang minusnya, memang fan-nya bagus ngebuang panas, tapi minusnya adalah fan-nya itu berisik banget. Itu tuh sangat cukup mengganggu ya kalau misalnya kalian lagi main game, apalagi lagi nggak pakai headset. Apalagi kalau misalnya kalian pakai headset tapi nggak begitu yang kendap, jadi itu suaranya suka balapan antara suara game yang ada di headset sama yang suara kipas ya, karena bener-bener kenceng. Seberapa kenceng nanti bakal kita tes kali ya, bakal kita kasih lihat suaranya tuh bakal seberapa kenceng. Balik lagi ke NitroSense, ini tuh sebenarnya fiturnya mirip-mirip dengan yang ada di Predator Sense karena kalian bisa ngecek segala hal tentang performa dari laptop ini tuh di aplikasi itu dan bisa kalian setting. Termasuk soal kipas, dan itu menurut gue penting banget. Jadi kalian bisa setting manual atau setting otomatis juga nggak masalah sih. Jadi bisa menyesuaikan apakah si laptop ini bisa bekerja dengan maksimal dengan suhu yang oke atau tidak. Bisa kalian atur semuanya di sana. Dan kemudian ngomongin soal speaker termasuk yang oke sih di sini. Cuman emang kurang begitu ngebas. Untuk main game sih masih enak. Cuman kalau misalnya butuh suara yang lebih detail, emang kita sarankan banget untuk tetap pakai headset. Untuk kualitas suaranya sendiri gimana? Bisa kalian cek di footage berikut ini. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi ini tuh termasuk laptop gaming budget yang termasuk all-rounder karena bisa dipakai buat kebutuhan apa aja. Buat kerja termasuk yang bisa lah. Untuk gaming bisa banget. Untuk content creation juga bisa banget. Dan ini tuh dengan segala kekurangan dan kelebihan yang udah gue sebutin, bisa kalian tebus dengan harga 15 juta kembali 1000. Termasuk yang sangat worth it kalau menurut gue. Kelebihannya dari laptop ini sebenarnya banyak. Opsi ekspansinya pertama, dia banyak. Meskipun memang bawaannya itu dia masih pakai SSD yang 512 dan juga RAM 8GB. Cuman ya menurut gue wajar karena Acer mau menekan budget banget untuk laptop ini. Jadi kalau misalnya kalian butuh kapasitas yang lebih, bisa kalian upgrade sendiri nanti kalau misalnya udah ada budgetnya. Untuk penggunaan sehari-hari, misalnya untuk kerja, itu baterainya irit banget dan gue suka. Jadi misalnya kalian mau kemana-mana, oke banget. Dan ini termasuk laptop dengan bobot yang cukup ringan untuk kelas laptop gaming. 2,1 kilo aja dengan charger brick yang ringan banget dan sekecil ini. Ini itu buat dibawa kemana-mana menurut gue enak banget. Mobilitasnya oke dan juga baterainya oke. Ini kombinasi yang oke banget. Desainnya yang termasuk oke menurut gue. Apalagi kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini masih kelihatan sedikit gaming tapi nggak norak. Kelihatannya elegan masih. Kemudian harga termurah di kelasnya. Kalau misalnya kalian bandingin, ini salah satu yang cukup worth it dari segi spesifikasi dan juga harga. Dan kemudian yang kayak udah gue bilang, ini tuh all-rounder, bisa kalian pakai buat gaming, untuk kebutuhan casual, dan juga untuk kerja. Cuma kekurangannya adalah memang webcamnya yang so-so aja. Kalau misalnya kalian mau mengandalkan ini untuk content creation, ini masih memang kurang banget. Tapi kalau misalnya cuma untuk sekedar kayak buat Skype atau Zoom, ini masih ya proper lah ya. Bahannya memang plastik, memang dia kurang begitu kokoh, tapi at least udah cukup lah untuk kalian pakai untuk beberapa tahun dengan catatan, jangan terlalu kasar aja makanya. Untuk ya kalau misalnya kalian buat masih normal-normal aja, nggak terlalu dibanting-banting ya oke lah. Kemudian kekurangannya dia nggak ada SD card. Jadi kalau misalnya kalian fotografer atau suka dokumentasi, mau nggak mau butuh SD card eksternal lagi. Jadi ya kekurangannya itu sih kurang praktis aja. Kemudian memang keyboardnya dia sedikit keras dan kalau misalnya kalian buat ngetik dalam waktu lama kurang begitu enak sih. Dan juga layoutnya sempit. Menurut gue sih mereka maksa banget masukin numpad di sini. Kalau misalnya mereka ngeditch numpad ya, ini keyboardnya bakal kelihatan lebih luas dan bakal lebih enak. Jadi harusnya sih, ya mungkin notes ya untuk Acer menurut gua untuk generasi selanjutnya.
untuk Nitro generasi selanjutnya untuk 15 inci mungkin numpad-nya nggak usah dimasukin lah ya, kan nggak terlalu kepake juga sebenarnya. Jadi biar dia punya keyboard bisa lebih luas dan lebih nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu lama. Dan juga touchpad-nya mungkin ukuran bisa lebih ke kiri dikit, biar lebih presisi ketika ngetik. Jadi ya mungkin itu beberapa notes lah ya. Kemudian yang perlu gue mention adalah dia udah di cover dengan garansi yang oke banget, yaitu adalah priority care selama setahun, yaitu dia bisa nge-cover segala jenis kerusakan apa aja, plus 3 tahun garansi dari Acer. Jadi bener-bener tercover selama 4 tahun. Jadi bener-bener safe lah ya. Kalian nggak perlu khawatir kerusakan yang gimana-gimana banget ketika kalian beli laptop ini. Jadi pertanyaannya, apakah ini laptop yang cocok untuk kalian? Oke, segitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan kira-kira kita mesti bahas gadget apa lagi ya? Kalau misalnya kalian ada ide, bisa tulis di kolom komentar. Dan by the way, ini kita syuting di Cafe Kaizen Heritage di Bekasi. Tempatnya enak banget buat nongki dan juga cozy banget buat kalian buat WFO atau nongkrong. Dan ini buka 24 jam by the way, kalau misalnya kalian tertarik, bisa banget untuk visit ke cafe yang satu ini. Segitu aja untuk video kali ini, gue Yosi dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye.